Seperti dilansir dari halodokter.com, diabetes tipe 1 adalah kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Berbeda dari diabetes tipe 2, yang terjadi akibat resistensi insulin atau tidak karena sel tubuh menjadi kebal atau tidak responsif terhadap insulin. Diabetes tipe 1 terjadi ketika tubuh kurang atau sama sekali tidak memproduksi insulin. Akibatnya, penderita diabetes tipe 1 memerlukan tambahan insulin dari luar. Diabetes tipe 1 normalnya, kadar gula dalam darah dikontrol oleh hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Ketika terjadi penyakit pada pankreas, hormon insulin yang dihasilkannya bisa terganggu. Ketika makanan yang masuk ke tubuh dicerna dan masuk ke aliran darah, insulin akan mengikat glukosa dalam darah dan membawanya masuk ke sel untuk diubah menjadi energi. Namun pada diabetes, tubuh tidak dapat mengelola glukosa menjadi energi. Kondisi ini terjadi karena tidak ada insulin untuk membawa glukosa masuk ke dalam sel. Akibatnya, glukosa akan menumpuk dalam darah. Diabetes tipe 1 lebih jarang terjadi dibanding diabetes tipe 2. Diketahui hanya ada 10% penderita diabetes tipe 1 dari seluruh kasus diabetes di seluruh dunia. Diabetes tipe 1 merupakan tipe diabetes pada anak yang paling banyak terjadi. Adapun gejalanya yaitu, gejala diabetes tipe 1 dapat muncul secara tiba-tiba dan dapat memburuk dengan cepat dalam hitungan minggu. Pada umumnya, gejala berkembang di usia anak hingga remaja, namun bisa juga pada usia dewasa. Gejala tersebut meliputi sering buang air kecil atau poliuria, terutama di malam hari, sering merasa haus atau polidipsia, sering merasa lapar atau polifagia, tetapi berat badan turun tanpa sebab, mual dan muntah, mulut kering, luka di tubuh yang sulit sembuh, pandangan yang kabur, tubuh mudah lelah. Segera temui dokter bila timbul gejala berupa sakit perut, sesak napas berbau seperti buah-buahan, hilang nafsu makan, dan penurunan kesadaran. Adapun penyebabnya, diabetes tipe 1 merupakan penyakit autoimun, yang suatu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh berbalik menyerang sel tubuh yang sehat. Pada penderita diabetes tipe 1, sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel beta di dalam pankreas, yang berfungsi menghasilkan insulin. Akibatnya, produksi insulin dalam tubuh menjadi berhenti. Bila sel beta dalam pankreas hancur dan tidak mampu lagi memproduksi insulin, maka gula tidak dapat masuk ke sel. Kondisi ini mengakibatkan gula menumpuk dalam darah dan memicu gula darah tinggi atau hiperglikemia. Belum diketahui apa yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang sel beta dalam pankreas. Akan tetapi, sejumlah faktor dipercaya terkait dengan kondisi ini antara lain 1. Genetik. Individu yang memiliki keluarga inti atau orang tua atau saudara kandung dengan penyakit diabetes tipe 1 lebih berisiko menderita penyakit yang sama. Hal ini diduga terkait dengan gen HLA yang berfungsi menghasilkan protein untuk sistem kekebalan tubuh. 2. Usia. Meskipun dapat menyerang segala usia, diabetes tipe 1 lebih rentan terjadi pada anak-anak, terutama pada usia 4-14 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makin jauh tempat tinggal seseorang dari garis ekuator atau khatulistiwa, makin tinggi resiko terserang diabetes tipe 1. Pengobatan diabetes tipe 1 bertujuan untuk menormalkan kadar gula darah dan mencegah komplikasi. Kadar gula darah pasien akan dijaga agar berada pada kisaran 80-130 mg desiliter sebelum makan dan di bawah 180 mg desiliter 2 jam setelah makan. Adapun metode pengobatan yang dilakukan antara lain pemberian insulin. Insulin diberikan beberapa kali dalam sehari. Pemberian dilakukan melalui suntikan karena insulin akan dicerna lambung dan tidak dapat masuk ke aliran darah bila diberikan dalam bentuk pil.
Dokter akan mengajarkan pasien cara menyuntikkan insulin agar selanjutnya dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Pasien juga akan diberitahu cara menyimpan insulin dan cara membuang jarum dengan benar. Jenis insulin yang diberikan adalah kombinasi antara insulin kerja cepat dan insulin kerja panjang, dengan dosis suntikan 2 kali sehari atau dapat ditingkatkan menjadi 3-4 suntikan sehari. Di samping pemberian insulin, dokter dapat meresepkan beberapa jenis obat pada penderita diabetes seperti aspirin. Obat ini untuk menjaga kesehatan jantung pasien. Obat tekanan darah tinggi, obat penghambat enzim pengubah angiotensin atau ACE inhibitor, dan angiotensin receptor blockers atau ARB dapat diberikan guna menjaga kesehatan ginjal pasien. Jenis obat di atas diberikan pada pasien dengan tekanan darah di atas 140-90 mm hidragirum. Obat penurun kolesterol. Obat ini diberikan agar kadar kolesterol selalu terjaga, karena pasien dengan kondisi ini akan sangat berisiko terserang penyakit jantung. Diet sehat untuk membantu proses penyembuhan. Pasien dapat mengonsumsi makanan tinggi serat dan rendah lemak, seperti gandum, sayur, dan buah-buahan. Pasien juga akan disarankan mengurangi asupan karbohidrat dan produk makanan hewani. Pola diet ini juga disarankan bagi orang yang tidak mengalami diabetes. Penting bagi pasien untuk mengetahui jumlah asupan karbohidrat pada makanan yang dikonsumsi, agar kadar insulin yang disuntikan berada dalam jumlah yang tepat. Bila perlu, minta bantuan pada dokter gizi untuk membuat rencana pola dan jenis makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Olahraga. Pasien perlu melakukan olahraga misalnya dengan berjalan kaki atau berenang. Lakukan sedikitnya 150 menit dalam sepekan. Dan jangan melewatkan lebih dari 2 hari tanpa olahraga. Pada anak-anak, olahraga dapat dilakukan 1 jam setiap hari. Bila melakukan olahraga secara rutin, disarankan untuk memeriksa gula darah lebih sering. Hal ini agar asupan nutrisi dan dosis insulin yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh.